Bab 71 ini masih aku. Teriakan Dong Fang Yu berhenti di situ, dipenuhi amarah. Sebagai pemilik cabang Provinsi Balai Pengobatan Nasional, kapankah ia pernah dihina seperti ini? Sudut mulut Song Qingshan dan Luo Changsheng terangkat perlahan, membentuk seringai konspirasi yang berhasil. Setelah bertukar pandang, mereka berbalik. Ada apa? Dengan wajah mengejek, Song Qingshan menatap Dong Fang Yu dan berkata, apakah pemilik Dong Fang menyadari keterampilan medisnya rendah dan ingin meminta nasihat dari tabib ilahi Qin? Luo Changsheng tersenyum dan berkata kepada Qin Chuan, meskipun kemampuan medis pemilik Dong Fang jauh berbeda darimu, Qin Chuan, dia tetaplah yang lebih tua darimu. Karena dia ingin belajar darimu dengan rendah hati, mengapa tidak memberinya beberapa petunjuk? Kedua lelaki itu, yang keduanya berusia lebih dari 70 tahun, saling beradu argumen, membuat Dong Fang Yu begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Omong kosong. Kalau kemampuan medisku rendah, pasti tak ada seorang pun di Provinsi Laut Timur yang ahli dalam pengobatan. Tak kuasa menahan amarahnya, Dong Fang Yu menunjuk Qin Chuan dan bertanya kepada Song Qingshan dan Luo Changsheng, anak baru ini, yang belum dewasa, berani membandingkan kemampuan medisku denganku. Sepertinya kalian di sini hanya untuk mencari masalah, ya? Luo Changsheng berkata, kalau begitu, biarkan saja. Qin Chuan sedang menantangmu sekarang, beranikah kau menerimanya? Tepat ketika Dong Fang Yu hendak meluapkan amarahnya, Dong Fang Yiren melangkah maju dan berkata kepada Qin Chuan, kau belum memenuhi syarat untuk membahas keterampilan medis dengan kakekku. Jika kau benar-benar mampu, bandingkanlah denganku. Sesuai dengan namanya, Dong Fang Yiren secantik yang tersirat dalam namanya, dan wajahnya yang memukau dipenuhi dengan rasa dingin. Qin Chuan hanya meliriknya dengan penuh penghargaan, lalu menggelengkan kepalanya, kamu bahkan tidak bisa menyembuhkan penyakit ringanmu sendiri, apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk membandingkan keterampilan medis denganku? Raut wajah Dong Fang Yiren langsung berubah muram, dan dia berkata dengan dingin, saya sangat sadar apakah saya sakit atau tidak, jangan bicara omong kosong. Dengan sikap tenang, Qin Chuan berkata, setiap hari di Zishi, tengah malam tubuhmu menunjukkan gejala, dan kau tidak bisa tidur sampai kau mengatasinya sendiri, baru setelah itu kau bisa tidur dengan tenang. Kondisi ini sudah berlangsung sebulan penuh. Awalnya hanya terjadi 3 hari sekali, lalu 2 hari sekali, dan sekarang menjadi sehari sekali. Jika Anda tidak segera menerima perawatan yang efektif, interval antara wabah akan semakin pendek. Suara mendesing. Wajah Dong Fang Yiren langsung memerah, matanya dipenuhi keterkejutan. Meskipun apa yang dikatakan Qin Chuan tidak jelas, dia memahami betul implikasi dari menyelesaikannya sendiri. Memang, seperti yang dijelaskan Qin Chuan, situasi tersebut telah berlangsung selama sebulan penuh, menyiksa tubuh dan pikirannya. Namun, ini adalah rahasianya, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Qin Chuan bahkan belum mendiagnosisnya, jadi bagaimana mungkin dia tahu? Yiren, kamu sakit. Kok kakek nggak tahu? Dong Fang Yu tiba-tiba menjadi cemas, wajahnya penuh kekhawatiran. Dong Fang Yiren semakin tersipu, masih terkejut bagaimana Qin Chuan bisa tahu, tetapi ia dengan tegas menyangkalnya, kakek, kalau orang lain saja tidak bisa memberitahu, apa kakek tidak bisa memberitahu? Dia cuma omong kosong. Sambil berbicara, dia melirik ke arah Qin Chuan, matanya penuh dengan permohonan. Meskipun seseorang tidak seharusnya menyembunyikan penyakit dari dokter, penyakit yang dideritanya terlalu memalukan. Jika terbongkar, reputasinya akan hancur. Luo Changsheng menatap Dong Fang Yiren dengan saksama, agak terkejut dalam hatinya karena dia tidak bisa melihat penyakit apa yang diderita Dong Fang Yiren. Namun, dia tahu bahwa Qin Chuan tidak akan membuat tuduhan yang tidak berdasar. Karena dia mengatakan Dong Fang Yiren sakit, maka itu pasti benar. Tepat pada saat itu, seorang wanita muda berusia 30-an, menggendong seorang gadis kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun, bergegas masuk dengan wajah penuh kepanikan. Saat wanita itu menerobos masuk ke aula medis nasional, dia mulai berteriak, pemilik Dong Fang, selamatkan putriku, tolong selamatkan putriku cepat. Pada saat itu, gadis kecil dalam gendongannya terus-menerus kejang, mulutnya menggeram pelan, dan ekspresi wajahnya amat garang. Wajah Dong Fang Yiren berubah drastis saat melihat gejala yang ditunjukkan gadis kecil itu. Sambil berbicara, Dong Fang Yu sudah mulai merawat gadis kecil itu dan berteriak, Yiren, siapkan jarum perak. Cangkir api. Dong Fang Yiren bergegas mensterilkan jarum perak dan cangkir api. Dong Fang Yu mengambil jarum perak dan mulai menusuk lengan gadis kecil itu tepat di lokasi lukanya, sambil menginstruksikan Dong Fang Yiren, siapkan sup penghilang stasis darah. Dong Fang Yiren bergegas pergi untuk menyiapkan sup penghilang stasis darah. Luo Changsheng berkata dengan serius, kondisi gadis kecil ini jelas sudah mencapai stadium lanjut. Aku khawatir penggunaan ramuan darah stasis dan tusukan jarum untuk mendetoksifikasi area yang terkena mungkin sudah terlambat. Song Qingshan berkata,
bagaimanapun juga, Dong Fangyu adalah tabib ilahi nomor 1 di Provinsi Laut Timur. Karena dia telah memulai penyelamatan, bukankah seharusnya ada jaminan? Luo Changsheng menggelengkan kepalanya, jika rabies tidak mewabah, dengan kemampuan medis Dong Fangyu, mungkin dia bisa menyembuhkan pasiennya, tetapi kondisi gadis kecil ini jelas menunjukkan wabah rabies, dan dia sudah dalam tahap panik. Dalam kondisi ini, artinya virus rabies telah menyerang sistem saraf manusia, menyebabkan kerusakan otak dan saraf lainnya dalam waktu singkat, berkembang sangat cepat, dan kerusakannya tidak dapat dipulihkan. Raut wajah Song Qingshan berubah drastis, dia berseru kaget, bukankah itu berarti dia tidak bisa diselamatkan? Begitu ia berbicara, mereka melihat Dong Fangyu dengan cepat menusukkan 5 jarum, dan setiap kali jarumnya jatuh, kejang-kejang gadis kecil itu sedikit berkurang. Setelah 5 jarum berturut-turut, gadis kecil itu memuntahkan darah hitam, dan tubuhnya berhenti kejang sepenuhnya. Raut wajah gadis kecil itu kembali normal dan dia memanggil ibunya sebelum menangis terseduh-seduh. Apakah ini jarum detoksifikasi 5 elemen? Luo Changsheng menatap Dong Fangyu dengan wajah penuh keterkejutan. Pada saat ini, dahi Dong Fangyu dipenuhi keringat, jelas, perawatan yang baru saja dilakukannya telah menguras banyak energinya. Ia mengabaikan Luo Changsheng, malah berkata kepada ibu gadis kecil itu, saya sudah mengeluarkan sebagian besar virus rabies dari tubuh anak Anda. Ia sekarang seperti baru saja terinfeksi virus rabies. Bawa anak Anda ke IC Medical College untuk mendapatkan vaksin rabies sekarang juga. Vaksin ini efektif mencegah kambuhnya rabies. Mendengar kata-kata Dong Fangyu, ibu gadis kecil itu langsung menangis bahagia, dan berkata dengan penuh semangat, terima kasih, pemilik Dongfang. Terima kasih, pemilik Dongfang. Setelah itu, dia langsung mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada Dong Fangyu, sambil berkata dengan penuh terima kasih, pemilik Dongfang, ini 50 juta, silakan ambil sebagai biaya konsultasi. Dong Fangyu tidak menerimanya, tetapi berkata dengan sungguh-sungguh, biaya konsultasinya tidak perlu sebesar itu. Jika kamu bersedia, sumbangkanlah uang ini ke badan amal. Anggaplah ini sebagai kebaikan untuk putrimu. Perkataannya membuat Qin Chuan merasa sangat hormat. Ibu gadis kecil itu meletakkan cek di meja terdekat dan berkata, pemilik Dongfang, saya akan menyumbangkan 100 juta lagi untuk mendirikan yayasan amal, tetapi mohon jangan menolak 50 juta ini. Setelah mengatakan ini, dia bersiap untuk pergi bersama putrinya. Namun tepat pada saat itu, Qin Chuan yang sedari tadi diam, tiba-tiba berkata, kalau kau tidak ingin putrimu mati, sebaiknya biarkan aku yang mengobatinya. Bab 72. Tolong bantu aku. Ibu gadis kecil itu baru saja hendak melangkah keluar ketika dia tiba-tiba berhenti. Dengan wajah penuh kedinginan, dia menatap tajam ke arah Qin Chuan dan bertanya, apa yang kau katakan? Latar belakangnya jelas tidak remeh, kalau tidak, dia tidak akan begitu saja menawarkan 50 juta sebagai biaya konsultasi, dan bahkan mempertimbangkan untuk menginvestasikan 100 juta untuk mendirikan yayasan amal. Dong Fangyu akhirnya menyelamatkan putrinya dari ambang kematian di Ghost Gate, hanya untuk kemudian seorang pemuda memberitahunya bahwa anaknya belum sembuh. Pemilik Dongfang hanya menghilangkan sebagian kecil virus rabies di tubuh putri Anda. Qin Chuan berkata dengan tenang, jika dia keluar dari ruangan sekarang, begitu dia terkena cahaya, kondisinya akan kambuh dengan cepat, dan kali ini, akan lebih agresif, tidak memberimu cukup waktu untuk membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin rabies. Omong kosong. Dong Fangyu langsung marah, kamu ngerti kedokteran. Kamu tahu nggak cara yang aku pakai buat ngeluarin virus rabies dari tubuh pasien? Nak, kurasa kau hanya iri karena kau melihat keluarga pasien memberiku 50 juta biaya konsultasi, jadi kau berusaha mempertahankan pasien itu. Tahukah Anda betapa mengerikannya virus rabies? Saya baru saja berhasil mengendalikan kondisinya hingga tahap awal. Sekarang, setiap detik keterlambatan membawa bahaya yang mengancam jiwa pasien. Setelah selesai, ia menatap ibu gadis kecil itu dan mendesaknya, semakin cepat vaksin rabies diberikan, semakin baik efeknya. Cepat bawa anakmu ke IC Medical College. Ibu gadis kecil itu melotot tajam ke arah Qin Chuan, mengucapkan terima kasih kepada Dong Fangyu, lalu menggendong putrinya keluar ruangan. Dong Fang Yiren berkata dengan dingin, bukankah kau bilang pasien akan mengalami serangan begitu melihat cahaya? Dong Fangyu melirik Qin Chuan dengan dingin, lalu menoleh ke Luo Changsheng dan berkata, Luo Changsheng, bahkan jika kau ingin mempermainkan juniormu, bukankah seharusnya dia setidaknya berkarakter baik, jika tidak terampil dalam pengobatan? Aku sangat kecewa kau membawa junior yang sangat korup secara moral untuk menemuiku. Luo Changsheng langsung cemas. Ia membawa Qin Chuan ke sini untuk mendapatkan teratai salju 1000 tahun dari Dong Fangyu, tetapi sekarang, ia tidak hanya gagal meminta Dong Fangyu memuji kemampuan medis Qin Chuan, tetapi juga menyebabkan kesalahpahaman. Akibatnya, tidak ada harapan untuk mendapatkan teratai salju 1000 tahun dari tangan Dong Fangyu. Orang tua,
ini tidak seperti yang kau pikirkan. Qin Chuan memang sangat ahli dalam pengobatan. Luo Changsheng mencoba menjelaskan, tetapi Dong Fangyu tidak memberinya kesempatan untuk melanjutkan. Ia menunjuk ke arah pintu aula medis nasional dan memerintahkan dengan marah, segera bawa dia pergi dari hadapanku. Dong Fang Yiren menatap Qin Chuan dengan wajah mengejek, kukira kau benar-benar ahli pengobatan, tapi ternyata, kau hanyalah seorang pemboros yang tidak bermoral. Tidak terpengaruh oleh sarkasme dan omelan Dong Fangyu dan Dong Fang Yiren, Qin Chuan merupakan gambaran ketenangan. Dia melirik waktu dan berkata, mereka sudah sampai. Dong Fang Yiren mengerutkan kening dan bertanya tanpa sadar, siapa di sini? Belum sempat dia bicara, embusan angin harum bertiup, dan wanita yang baru saja pergi bersama gadis kecil itu terlihat kembali. Pada titik ini, gadis kecil dalam pelukan wanita itu sama sekali tidak bisa bergerak, matanya melotot, rahangnya ternganga, tidak dapat menutup mulutnya, dan wajahnya tanpa ekspresi. Wanita itu, dengan wajah cemas, berseru, pemilik Dong Fang, tolong lihat putri saya, apa yang terjadi? Tepat setelah kami masuk ke mobil, dia tiba-tiba kejang-kejang, lalu menjadi seperti ini. Melihat gejala-gejala yang dialami gadis kecil itu, raut wajah Dong Fangyu berubah drastis, dan ia berkata dengan kaget, ini adalah gejala-gejala tahap lumpuh, tahap akhir dari wabah rabies. Ini seharusnya tidak terjadi. Saya menggunakan teknik jarum detoksifikasi 5 elemen dan sub penghilang stasis darah, beserta berbagai metode detoksifikasi. Bagaimana mungkin pasien kambuh begitu cepat? Dan dengan serangan yang begitu dahsyat, penyakitnya langsung mencapai tahap akhir. Saat itu, Dong Fangyu dipenuhi kebingungan. Ia telah mengerahkan segenap tenaganya selama perawatan sebelumnya, sepenuhnya yakin tidak akan ada masalah, namun kini, kondisi pasien justru memburuk. Wanita itu begitu cemas hingga menangis terseduh-seduh. Melihat Dong Fangyu belum bertindak, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak putus asa, pemilik Dong Fang, tolong, selamatkan putriku cepat. Saat itulah Qin Chuan melangkah maju dan berkata, dia tidak bisa menyembuhkan putrimu, biarkan aku yang melakukannya. Mata basah wanita itu tiba-tiba tertuju ke arah Qin Chuan. Dia lalu teringat bahwa Qin Chuan lah yang menghentikannya membawa putrinya pergi tadi, hanya saja dia tidak mendengarkan. Mungkinkah dia benar-benar punya cara untuk menyembuhkan putrinya? Wah, bahkan di titik ini, apakah kamu hanya melihat uang di matamu? Dong Fangyu berkata dengan marah, kondisi pasien sudah parah, sekarang bahkan jika Dewa Emas Agung datang, itu tidak akan berguna. Qin Chuan mendengus dingin, kau tidak bisa menyembuhkannya karena kemampuan medismu kurang. Apa hubungannya dengan Daluo Golden Immortal? Dong Fangyu berkata dengan marah, apa yang kau katakan? Qin Chuan mengabaikan Dong Fangyu dan malah menoleh ke wanita itu, aku bisa menyelamatkan putrimu. Kalau kau percaya padaku, aku akan mengobatinya. Kalau tidak, aku akan pergi sekarang juga. Wanita itu, yang tampak kesusahan, menatap putrinya yang kini telah jatuh koma dan wajahnya dipenuhi penderitaan. Dong Fang Yiren buru-buru membujuknya, Kak, kamu jangan percaya kata-katanya, dia hanya menginginkan uang dan tidak tahu apa-apa tentang pengobatan. Putrimu tidak bisa diselamatkan, kamu seharusnya bersedih. Tatapan wanita itu berubah dingin, dan tiba-tiba aura kuat memancar darinya. Ia menatap dingin Dong Fang Yiren dan berkata, putriku belum mati. Kalau kau berani menjelek-jelekkanku lagi, jangan salahkan aku, Zhu Yixing, karena bersikap kasar. Tepat saat Dong Fang Yiren hendak membantah, dia tiba-tiba teringat bahwa wanita itu baru saja menyebutkan namanya sendiri dan seluruh tubuhnya menggigil. Dia hampir gemetar saat bertanya, kamu Presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, Zhu Yixing. Zhu Yixing, Presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Provinsi Laut Timur, mengawasi lebih dari selusin cabang tingkat kota di provinsi tersebut. Dong Fangyu juga terkejut, sebagai pemilik cabang Balai Medis Nasional, dia tentu telah mendengar reputasi Zhu Yixing. Akan tetapi, setelah Zhu Yixing naik ke tampuk kekuasaan, dia tidak pernah memperlihatkan dirinya, jadi bahkan Dong Fangyu pun melihatnya secara langsung untuk pertama kalinya. Ada juga sedikit kewaspadaan di mata Song Qingshan dan Luo Changsheng. Qin Chuan, rabies pada tahap lanjut adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan, secara global, tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Luo Changsheng melangkah ke samping Qin Chuan dan berbisik, jika kau menginginkan teratai salju 1000 tahun, kita bisa mencari cara lain. Song Qingshan juga berbisik, Zhu Yixing bukanlah seseorang yang ingin kau provokasi. Jika kau menyinggungnya, dia akan terus menempel padamu seperti ular berbisa, selalu mengawasimu. Qin Chuan tampak tak berdaya. Mengapa Song Qingshan dan Luo Changsheng tampak tidak percaya padanya? Saat itu, tatapan Zhu Yixing tertuju pada Qin Chuan, dan dia bertanya dengan suara dingin, bisakah kau benar-benar menyelamatkan putriku? Qin Chuan mengangguk, saya bisa. Zhu Yixing berkata dengan sungguh-sungguh, jika begitu, maka aku mempercayakan putriku kepadamu.
Bab 73 Kehidupan dan Kematian yang dapat dibalik. Melihat Zhu Yexing setuju untuk membiarkan Qin Chuan merawat gadis kecil itu, wajah Song Qingshan dan Luo Changsheng berubah drastis. Song Qingshan buru-buru melangkah maju dan berkata dengan suara berat, "Qin Chuan, jangan bertindak gegabah." Luo Changsheng pun angkat bicara untuk membujuknya, "Begitu rabies berkembang, tingkat kematiannya 100%, kamu benar-benar tidak boleh memamerkan keberanianmu dengan gegabah." Bukannya mereka tidak mempercayai keterampilan medis Qin Chuan, tetapi Putri Zhu Yexing menderita rabies stadium akhir, dan tidak ada kasus pemulihan yang diketahui dimanapun di dunia. Namun, yang mengejutkan Qin Chuan, Dongfang Yiren juga menasihati dengan nada mendesak dan wajah khawatir, "Kakek Luo benar. Melihat ke seluruh dunia, tidak ada yang berani mengklaim bisa menyembuhkan pasien rabies stadium lanjut. Jangan coba-coba jadi pahlawan." Meskipun Dongfang Yu tidak berbicara, kekhawatiran dan sedikit kemarahan terlihat di matanya. Dia mungkin memandang rendah Qin Chuan, tetapi dia tidak tega melihat seorang pemuda mengorbankan nyawanya hanya untuk membuktikan suatu hal. Zhu Yexing memiliki reputasi yang buruk, dan terlebih lagi, pasien itu adalah putrinya. Jika Qin Chuan gagal, Zhu Yexing pasti tidak akan membiarkannya pergi. Tatapan mata Zhu Yexing tiba-tiba berubah dingin saat dia berteriak, "Kalian semua, tutup mulut." Setelah berteriak marah, dia menatap Qin Chuan dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Tuan Qin, lanjutkan saja pengobatannya. Sekalipun Xiao Rou tidak sembuh, aku tidak akan menyalahkanmu." Setelah berkata demikian, air mata mulai mengalir dari matanya. Siapa yang mengira bahwa Zhu Yexing, ketua Asosiasi Perdagangan Naga Hitam di Provinsi Laut Timur, bisa memiliki sisi yang begitu mudah menangis? Qin Chuan berkata, "Tenang saja, bahkan jika Raja Neraka sendiri datang, dia tidak akan bisa membawa putrimu pergi." Mendengar kata-katanya, Dongfang Yiren semakin cemas, tetapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Qin Chuan sudah berjalan menghampiri Putri Zhu Yexing, siap untuk memulai perawatan. Dongfang Yiren menghentakkan kakinya frustrasi dan berkata dengan kesal, "Kau pikir kau reinkarnasi Hua Tuo? Kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan rabies, aku akan mengakuimu sebagai guruku." Saat ini, Qin Chuan telah selesai memeriksa denyut nadi Xiao Rou dan menatap Dongfang Yiren, menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Saya tidak menerima murid." Mata Dongfang Yiren membelalak, dia hanya bicara asal-asalan, bagaimana mungkin si brengsek ini menanggapinya dengan serius. Sebelum dia bisa membalas, dia mendengar Qin Chuan berkata, "Pemilik Dongfang, jika saya menyembuhkan pasien, saya ingin teratai salju 1000 tahun." Mendengar ini, semua orang terkejut. Dongfang Yu juga tertegun sejenak, lalu wajahnya dipenuhi amarah, "Bajingan, kau benar-benar berani mengingini teratai salju 1000 tahun milikku. Tapi kalau kau benar-benar bisa menyembuhkan pasien rabies, bahkan jika aku memberimu teratai salju 1000 tahun, lalu kenapa?" Qin Chuan mengangguk, "Bagus." Melihat sikapnya yang penuh percaya diri, Dongfang Yu tiba-tiba mendapat ilusi aneh bahwa pemuda ini mungkin benar-benar mampu menyembuhkan penyakit rabies. Mata indah Dongfang Yiren juga tertuju ke arah Qin Chuan, dipenuhi sedikit antisipasi. Qin Chuan berkata, "Penatua Luo, siapkan jarumnya untukku." "Ya." Luo Changsheng bergegas maju untuk mensterilkan jarum perak. Sementara itu, Qin Chuan mengulurkan tangan dan meletakkannya di perut Xiao Rou, dan mulai memijatnya dengan lembut. Pada saat ini, seluruh perilakunya berubah, seolah-olah dia benar-benar seorang ahli medis nasional yang terampil. Ekspresi Dongfang Yu menjadi sangat serius, dan dia menatap tajam ke arah tangan Qin Chuan yang bergerak lembut. Dongfang Yiren bertanya dengan bingung, "Kakek, ada apa?" Dongfang Yu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan bicara, perhatikan perawatannya dengan cermat." Mendengar perkataan kakeknya, Dongfang Yiren diam-diam merasa takjub. Jelas, metode Qin Chuan telah menarik perhatian Dongfang Yu. Dia tidak berani membiarkan pikirannya mengembara dan menatap tangan Qin Chuan dengan serius. Song Qingshan, yang tidak memahami keterampilan medis, hanya bisa berharap dalam hati, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Meskipun Zhu Yexing telah berkata dia tidak akan menyalahkan Qin Chuan sekalipun dia gagal, reputasi buruknya sudah tersebar luas, dan dia sama sekali tidak mempercayainya. Meskipun ia adalah seorang energizing skill strong, ia tidak takut pada Zhu Yexing, tetapi Zhu Yexing, sebagai ketua Asosiasi Perdagangan Naga Hitam di Provinsi Laut Timur, memiliki kekuatan yang signifikan. Jika ia berani melawan Zhu Yexing, seluruh asosiasi tidak akan membiarkannya lolos. Maka, akhir dari keluarga Song akan benar-benar ditentukan. Lagi pula, Asosiasi Perdagangan Naga Hitam merupakan salah satu kekuatan teratas di seluruh Shenzhou. Mata Zhu Yexing terpaku pada putrinya, dan karena gugup, tangannya yang terkepal erat memiliki kuku yang menancap di telapak tangannya, tetapi dia tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali.
Tepat pada saat itu, Dong Fang Yu menjerit kegirangan, wajahnya penuh keterkejutan saat dia berkata, ini adalah tangan Nirvana yang legendaris. Luo Changsheng, yang sedang mempersiapkan jarum perak untuk Qin Chuan, juga tampak terkejut mendengar kata-kata Dong Fang Yu. Pemilik Dong Fang memang punya beberapa wawasan. Qin Chuan melirik Dong Fang Yu dengan pandangan setuju, lalu memperlambat gerakannya, dan sambil terus memijat, ia berkata, tangan Nirvana membutuhkan penggunaan kekuatan batin untuk menekan titik-titik seperti Su Fen, Seng, Tiansu, di antara 7 titik akupuntur utama. Dia menjelaskan poin-poin penting Nirvana Hand sambil memijat. Di mana kesombongan Dong Fang Yu sebelumnya sekarang? Pada saat ini, ia bagaikan seorang murid yang tengah mendengarkan arahan sang guru, mendengarkan dengan serius dan sesekali mengajukan pertanyaan. Qin Chuan tidak pelit dalam mengajar, ia menjelaskan dengan sabar. Wajah halus Dong Fang Yiren dipenuhi dengan keterkejutan. Ia tahu lebih dari siapapun betapa bangganya kakeknya. Bahkan di hadapan para ahli medis nasional dari kantor pusat Balai Medis Nasional, Dong Fang Yu hanya bersikap agak sopan, tidak pernah berinisiatif meminta nasihat. Tapi sekarang, Dong Fang Yu sebenarnya sedang berkonsultasi dengan Qin Chuan. Luo Changsheng juga membantu Qin Chuan dan mengamati perawatannya. Qin Chuan tiba-tiba memberi perintah, bantu dia duduk. Luo Changsheng segera membantu Xiao Rou duduk, dan tangan Nirvana Qin Chuan tidak berhenti, tiba-tiba menekan dengan kuat. Puh! Xiao Rou tiba-tiba memuntahkan seteguk darah. Wajah Dong Fang Yu berubah drastis, dan dia berseru, tidak bagus, kekuatan hidup pasien telah hilang sepenuhnya. Xiao Rou. Mendengar perkataan Dong Fang Yu, Zhu Yixing menjadi panik, berteriak keras saat dia hendak menyerbu. Qin Chuan berteriak pada Zhu Yixing yang hendak menyerbu. Tubuh Zhu Yixing bergetar, dan dia menghentikan langkahnya. Pada saat itu, dia merasakan dingin yang menusuk tulang dan kaku di seluruh tubuhnya, tidak dapat bergerak sedikit pun, seolah-olah dia telah terperangkap oleh mantra pengikat tubuhnya, dengan butiran keringat besar mengalir di pipinya. Mata indah Dong Fang Yiren dipenuhi keterkejutan. Orang pertama yang berkata, enyahlah, kepada Zhu Yixing adalah Qin Chuan, kan? Saat itu, Qin Chuan tiba-tiba berkata, Penatua Luo, jarum perak. Luo Changsheng segera menyerahkan jarum perak yang telah disiapkan kepada Qin Chuan. Wus, wus, wus. Dalam sekejap mata, jarum perak Qin Chuan menembus beberapa titik akupuntur utama Xiao Rou. Jumlah jarum perak tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit, tepatnya 7. Detik berikutnya, tangan Qin Chuan menyapu masing-masing dari 7 jarum perak, dan semua ekor jarum mulai bergetar. Apa? Teknik menusuk macam apa ini? Dong Fang Yu, yang menyaksikan teknik menusuk Qin Chuan yang terampil dan tepat, sudah sangat terkejut. Dia sudah tahu tentang tangan Nirvana sebelumnya, tetapi teknik menusuk yang dilakukan Qin Chuan sekarang adalah teknik yang belum pernah dia dengar sebelumnya. 7 jarum ilahi ekstrim. Inilah 7 jarum ilahi ekstrim. Luo Changsheng menatap tajam jarum perak yang bergetar, air mata berkilauan di matanya, wajahnya penuh kegembiraan saat dia berkata, dengan 7 jarum, seseorang dapat membalikkan hidup dan mati. Bab 74. Racun dalam anggur. Pada saat ini, Luo Changsheng begitu gembira hingga ia kehilangan kesadaran. Ia telah menyaksikan sendiri Qin Chuan menggunakan jarum ilahi 7 ekstrim untuk menyembuhkan Qin Nian, yang sudah dianggapnya sebagai orang mati. Dia tidak menyangka bahwa, hari ini, dia akan melihat Qin Chuan melakukan 7 jarum ilahi ekstrim lagi, dan kali ini, teknik jarum Qin Chuan bahkan lebih cepat dan lebih tepat. 7 jarum ilahi ekstrim. Dong Fang Yu baru pertama kali mendengar tentang metode akupuntur ini. Saat menatap Qin Chuan lagi, matanya dipenuhi semangat. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang Seven Extremes Divine Needles, dia dapat melihat bahwa metode akupunturnya tidak biasa. Semua ini bukanlah inti persoalannya adalah bahwa Qin Chuan tidak hanya menguasai seni Nirvana Hand yang telah hilang, tetapi hari ini ia juga memperagakan serangkaian teknik akupuntur yang sangat indah. Lebih jauh lagi, ketika Qin Chuan merawat pasien, teknik terampil yang ditunjukkannya, dalam pandangan Dong Fang Yu, sama sekali tidak kalah dibandingkan dengan beberapa tangan suci medis nasional. Saat itu, Qin Chuan menghembuskan napas keruh dan mencabut ke-7 jarum perak dari putri Zhu Yixing. Dokter Ilahi Qin, apakah perawatanmu sudah selesai? Dong Fang Yu bergegas maju dan bertanya dengan hati-hati, sikapnya sangat hormat. Hal ini membuat Dong Fang Yiren, yang berada di sampingnya dan tidak menyadari kebenarannya, membelalakan matanya tak percaya. Kakeknya memperlakukan seorang pemuda dengan begitu hormat, bahkan menggunakan gelar kehormatan. Qin Chuan mengangguk, lalu menatap gadis kecil di tempat tidur dan berkata, Xiao Rou, bangun. Perkataannya seolah mengandung sihir, dan di bawah tatapan terkejut beberapa orang yang hadir, saat suaranya jatuh, Xiao Rou perlahan membuka matanya dan menatap tajam ke arah Qin Chuan. Xiao Rou mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun,
tetapi wajahnya yang lembut dan cantik membuat Qin Chuan merasa sangat akrab dan dekat. Selama perawatan, dia hanya fokus menyelamatkan nyawanya dan tidak memperhatikan detail-detail ini, tetapi sekarang, rasa kedekatan ini sangat kuat. Tiba-tiba, mata Xiao Rou berbinar, dan dia mengeluarkan suara penuh keterkejutan, bangkit dari tempat tidur, dan menghambur ke pelukan Qin Chuan. Panggilan, ayah, itu bagaikan guntur yang meledak dalam pikiran Qin Chuan. Wajah Xiao Rou tiba-tiba tumpang tindih dengan wajah samar di kedalaman ingatannya. Dongfang Yu dan Dongfang Yiren juga membelalakan mata mereka, menatap tajam ke arah Xiao Rou yang memegang erat Qin Chuan. Dia ayah Xiao Rou. Dongfang Yiren secara naluriah melihat ke arah Zhu Yexing, hanya untuk menemukan bahwa Zhu Yexing juga penuh dengan kejutan. Song Qingshan benar-benar tercengang dan tak dapat menahan diri untuk menoleh ke Luo Changsheng di sampingnya dan bertanya, apakah dia putri Qin Chuan? Baru pada saat itulah Luo Changsheng tersadar kembali, memelototi Song Qingshan, dia berkata dengan kesal, apakah kamu tidak jelas tentang latar belakang Qin Chuan? Song Qingshan tertawa canggung. Sebagai orang terkaya di kota Jiangcheng, jika dia tidak tahu latar belakang Qin Chuan, bagaimana mungkin dia bisa berteman dengan Qin Chuan? Tentu saja, apa yang dia ketahui hanyalah semua yang terjadi setelah Qin Wang menjemput Qin Chuan dan membawanya pulang 10 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin Xiao Rou, putri Zhu Yexing, ada hubungannya dengan Qin Chuan? Xiao Rou. Saat ini, Zhu Yexing akhirnya tersadar dan berteriak keras. Xiao Rou kembali memeluk Zhu Yexing, mengulurkan tangan mungilnya, dan sambil menyeka air mata di wajah Zhu Yexing, ia menghibur, Bu, Xiao Rou sudah baik-baik saja sekarang, jangan menangis. Pada saat ini, Qin Chuan berdiri diam, wajahnya tampak kesakitan, dengan butiran keringat mengalir deras di pipinya. Qin Chuan, ada apa denganmu? Dongfang Yiren tiba-tiba menyadari ekspresi aneh Qin Chuan, segera melangkah maju, wajahnya penuh kekhawatiran, tanyanya. Mendengar suaranya, yang lain kemudian mengalihkan perhatian mereka ke Qin Chuan. Tidak bagus. Melihat ini, Luo Changsheng segera berseru, racun aneh di tubuh Qin Chuan telah berkobar lagi. Mendengar ini, Song Qingshan juga sangat terkejut. Alasan mereka datang menemui pemilik Dongfang adalah untuk membantu Qin Chuan mengumpulkan obat-obatan spiritual yang dapat menekan racun aneh di tubuhnya. Namun tak disangka, sebelum mereka sempat memperoleh teratai salju 1000 tahun, racun aneh di tubuh Qin Chuan kambuh lagi. Dongfang Yu berkata dengan ekspresi terkejut, tabib suci Qin telah diracuni. Luo Changsheng buru-buru berteriak, orang tua, cepat keluarkan teratai salju 1000 tahunmu, atau Qin Chuan akan mati karena racun. Mendengar kata-kata Luo Changsheng, semua orang menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Lagi pula, beberapa saat yang lalu, Qin Chuan telah menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun sekarang ia berada di ambang kematian karena racun. Dongfang Yu tidak menanggapi Luo Changsheng tetapi bergegas maju untuk memeriksa denyut nadi Qin Chuan sendiri. Seketika, ekspresinya berubah menjadi terkejut, dan ia berseru, racun yang sangat kuat. Racun apa yang telah merasuki tabib ilahi Qin? Luo Changsheng berteriak dengan marah, jangan buang-buang waktu lagi dan keluarkan teratai salju 1000 tahun sekarang. Meskipun Dongfang Yu tidak mengerti bagaimana teratai salju 1000 tahun dapat menetralkan racun mematikan di tubuh Qin Chuan, dia tetap memerintahkan Dongfang Yiren, cepat ambilkan teratai salju 1000 tahun milikku. Dongfang Yiren segera lari. Zhu Yexing bertanya, pemilik Dongfang, apakah ada yang bisa saya bantu? Dongfang Yu menggelengkan kepalanya, lalu berbalik menatap Luo Changsheng. Zhu Yexing adalah kepala asosiasi perdagangan naga hitam di Provinsi Laut Timur, yang mengendalikan lebih dari selusin cabang di tingkat kota. Jika dia meminjamkan bantuannya, mungkin dia bisa menemukan harta surgawi dan duniawi langka yang dibutuhkan Qin Chuan. Luo Changsheng, yang hendak menolak, setelah berpikir 2 kali, berkata dengan tergesa-gesa, Presiden Zhu, Qin Chuan membutuhkan beberapa harta surgawi dan duniawi yang langka. Saya mohon Anda untuk membantunya menemukannya sesegera mungkin. Zhu Yexing berkata dengan serius, beri aku daftarnya, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk menemukannya. Luo Changsheng segera membuat daftar dan menyerahkannya kepada Zhu Yexing. Zhu Yexing segera pergi, dan Song Qingshan juga keluar ruangan. Tepat pada saat itu, Dongfang Yiren berlari kembali sambil membawa sebuah kotak kayu indah di tangannya. Dongfang Yiren menyerahkan kotak kayu itu kepada Dongfang Yu dan berkata, kakek, ini teratai salju 1000 tahun milikmu. Tanpa ragu, Dongfang Yu menyerahkan kotak berisi teratai salju 1000 tahun yang tak ternilai harganya kepada Luo Changsheng. Luo Changsheng menatap Qin Chuan yang koma, keracunan, dan berkata, yang kutahu hanyalah dia membutuhkan teratai salju 1000 tahun untuk detoksifikasi, bagaimana cara menggunakannya, aku tidak yakin. Untuk saat ini, kita hanya bisa mencoba membangunkannya. Dongfang Yu dan Luo Changsheng, yang tidak berinteraksi selama bertahun-tahun,
kini bersatu kembali karena Qin Chuan mendiskusikan cara menyelamatkannya. 5 menit kemudian, keduanya akhirnya sepakat mengenai metode pengobatan. Tak lama kemudian, mereka menyiapkan tong kayu berisi cairan obat, menelanjangi Qin Chuan, dan menempatkannya di dalamnya. Dongfang Yiren membantu di samping, wajah cantiknya memerah saat dia menatap Qin Chuan yang telanjang. Jarum perak dengan cepat ditusukkan ke seluruh tubuh Qin Chuan, dan ujung setiap jarum berubah menjadi hitam pekat. Kedua tabib ilahi itu kelelahan dan terengah-engah. Dongfang Yu menyeka keringat di dahinya dengan handuk dan berkata dengan wajah muram, "Saya harap pengobatan kita berhasil." Sementara itu, dalam benak Qin Chuan, muncul gambaran sosok wanita cantik jelita. Wanita itu meringkuk dalam pelukannya, matanya berkaca-kaca, berkata, "Qin Chuan, apakah kau benar-benar akan meninggalkanku tanpa perasaan dan pergi sendirian?" Qin Chuan memeluk wanita itu erat-erat, wajahnya dipenuhi keengganan, tetapi ia tetap mengangguk dengan gigi terkatup, "Maaf. Aku harus pergi. Tapi aku bersumpah, suatu hari nanti, aku akan kembali ke penjara ilahi Kunlun untuk menjemputmu." Wanita itu melepaskan diri dari pelukan Qin Chuan, wajahnya berlinang air mata. Ia mengulurkan tangannya dan membelai lembut wajah Qin Chuan. "Aku akan menunggumu selamanya." Setelah mengatakan ini, wanita itu mengambil 2 cangkir anggur dari meja, menyerahkan satu kepada Qin Chuan, dan berkata dengan lembut, "Ini anggur spiritual yang kubuat untukmu. Minumlah cangkir terakhir ini, lalu kau boleh pergi." Qin Chuan berusaha keras menahan kesedihannya, mengambil anggur spiritual dari wanita itu, dan meminumnya dalam satu tegukan. "Linger, tunggu aku." Dia menatap wanita itu sekali lagi, lalu berbalik dan bergegas pergi. Namun baru 3 langkah keluar, tubuhnya tiba-tiba menegang dan rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Puh! Seteguk darah hitam menyembur keluar. Anggurnya beracun. Qin Chuan menoleh ke arah wanita itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dan air mata mengalir di pipinya. Bab 75 Qin Chuan bangun. Hanya untuk melihat darah hitam mengalir dari ekor jarum perak, akhirnya menyatu ke dalam bak obat. Tak lama kemudian, air di bak kayu itu berubah hitam pekat dan mulai mengeluarkan bau busuk yang kuat. Luo Changsheng bergegas maju, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan saat dia menyaksikan perubahan pada air obat di dalam bak mandi. 30 tahun yang lalu, keterampilan medisku mungkin tidak kalah dengan milikmu, tetapi sekarang, aku yakin keterampilan medisku tidak sebaik milikmu. Luo Changsheng berkata dengan rumit sambil menatap Dongfang Yu. Meskipun mandi obat merupakan metode pengobatan yang diputuskan oleh keduanya setelah berdiskusi, penyiapan ramuan obatnya adalah pekerjaan Dongfang Yu. Sebelumnya, di halaman villa Luo Changsheng, saat Qin Chuan terserang racun tiba-tiba dalam dirinya, Luo Changsheng tidak berdaya untuk menolong. Akhirnya, Sun Xiuyunlah yang mengeluarkan pil detoksifikasi pusaka keluarga yang memberikan efek. Namun hari ini, Dongfang Yu hanya menggunakan bak air obat untuk mengeluarkan racun mematikan dari dalam tubuh Qin Chuan. Saat racun aneh di tubuh Qin Chuan terus-menerus ditarik ke dalam air obat melalui jarum perak, kulitnya berangsur-angsur kembali ke warna kemerahan, jelas merupakan tanda perbaikan. Dongfang Yu menatap Luo Changsheng dengan wajah muram, lalu mendesah, "Dulu, kalau bukan karena penolakanmu untuk bergabung dengan Balai Pengobatan Nasional, yang menyebabkanmu menyerah, hasil kompetisi kita masih belum diketahui. Saat ini, saya mungkin lebih unggul dari Anda dalam detoksifikasi, tetapi itu tidak berarti keterampilan medis saya lebih kuat dari Anda. Siapakah yang dapat membayangkan bahwa 2 orang dokter suci, yang pernah terasing karena dendam, suatu hari akan bergandengan tangan untuk merawat seorang pasien, dan kini mereka bahkan dengan rendah hati memuji satu sama lain." Mulut Dongfang Yiren melengkung membentuk lengkungan yang menyenangkan saat dia menyaksikan adegan ini. Saat itu, aura kuat tiba-tiba meledak dari tubuh Yang Chen. "Tidak bagus. Mundur." Dongfang Yu berseru kaget, lalu menarik Dongfang Yiren bersamanya, dia mundur keluar. Luo Changsheng juga segera mengikuti mereka kembali. Tepat saat mereka bertiga keluar dari ruangan, suara keras terdengar dari dalam, dan pintu terlepas dari engselnya. Ketiganya terkena gelombang udara kuat yang melemparkan mereka. Setelah menenangkan diri, Dongfang Yu segera berlari ke arah Dongfang Yiren yang terpental. Darah menetes dari sudut mulut Dongfang Yiren saat dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Kakek, aku baik-baik saja." Dongfang Yu kemudian dengan cepat menoleh ke Luo Changsheng dan bertanya, "Luo tua, apa kabar?" Luo Changsheng menggelengkan kepalanya, menatap kosong ke kamar orang sakit seraya berkata, "Apa yang baru saja terjadi?" Dongfang Yu berkata dengan wajah serius, "Keahlian medis tabib ilahi Qin tak hanya luar biasa, tapi aku juga tak menyangka bakat bela dirinya begitu mengagumkan. Kalau tidak salah, tabib ilahi Qin juga seorang Grandmaster keterampilan energi." "Apa?" Bahkan Luo Changsheng, yang telah menghabiskan waktu paling banyak dengan Qin Chuan,
membelalakan matanya karena terkejut, dia masih sangat muda, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang Grandmaster keterampilan energi. Dongfang Yiren juga terkejut, mulutnya menganga, kakek, bukankah kakek terlalu melebih-lebihkannya? Bukankah setiap Grandmaster keterampilan energi adalah pria berusia 60-an atau 70-an? Bahkan di Yandu, Grandmaster keterampilan energi Xing merupakan tokoh yang dihormati, dan kepala keluarga bahkan dari klan atas akan memperlakukan mereka dengan hormat. Poin pentingnya adalah, keahlian medis Qin Chuan juga sangat ampuh. Hal ini membuat Luo Changsheng dan Dongfang Yiren kesulitan memahami bagaimana orang yang luar biasa bisa ada di dunia ini. Mata Dongfang Yu berbinar-binar saat ia menatap ruang perawatan, berkata dengan penuh semangat, ketika Dr. Ilahi Qin merawat Putri Zhu Yexing, ia menggunakan tangan nirvana, yang membersihkan virus rabies dengan kekuatan batin. Kemudian, ketika ia melakukan Seven Extremes Divine Needles, ia menggunakan Qi Guiding Nettling, yang merangsang titik akupuntur pasien secara lebih menyeluruh untuk mencapai hasil yang lebih baik. Awalnya saya ragu, tapi sekarang saya yakin, Dr. Ilahi Qin adalah seorang Grandmaster keterampilan energi. Karena hanya seorang Grandmaster keterampilan energi yang mampu melakukan Qi Guiding Nettling. Luo Changsheng dan Dongfang Yiren, sebagai pakar pengobatan tradisional Tiongkok, tentu pernah mendengar tentang Qi Guiding Nettling. Setelah mendengar penjelasan Dongfang Yu dan mengingat perlakuan Qin Chuan terhadap Putri Zhu Yexing, mereka berdua tiba-tiba mendapat pencerahan. Dongfang Yiren berkata dengan wajah terkejut, dia ternyata adalah seorang Grandmaster keterampilan energi. Berpikir kembali tentang bagaimana dia berani menghentikan Qin Chuan merawat pasien, wajahnya terasa panas terbakar dan dia diliputi rasa malu. Luo Changsheng berkata dengan heran, kupikir aku sudah sangat menghormati Qin Chuan, tapi ternyata, aku terlalu meremehkannya. Dongfang Yu berkata, ayo cepat masuk dan lihat bagaimana keadaan Dr. Ilahi Qin. Mereka bertiga segera berjalan menuju ruang perawatan. Mereka baru saja hendak melangkah ke ruang orang sakit ketika langkah mereka terhenti di ambang pintu. Wajah Dongfang Yiren yang sangat cantik berubah menjadi merah padam. Karena bak kayunya telah hancur, Qin Chuan kini telanjang bulat di hadapan semua orang yang hadir. Baik Dongfang Yu maupun Luo Changsheng juga tampak malu, dan setelah bertukar pandang, Luo Changsheng berkata, sepertinya, Qin Chuan baik-baik saja sekarang. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Dongfang Yu melirik ke arah Dongfang Yiren yang wajahnya memerah dan menunduk bingung, lalu ke arah Qin Chuan yang ada di dalam ruangan, kilatan cahaya tiba-tiba berkelebat di matanya. Ahem. Yiren, jaga tabib suci Qin, aku akan menghubungi aula utama untuk mencarikan bahan-bahan surgawi dan harta duniawi yang dibutuhkannya, kata Dongfang Yu, lalu bergegas pergi, meninggalkan Dongfang Yiren yang tertegun. Bagaimana aku bisa merawatnya? Wajah Dongfang Yiren begitu merah hingga tampak seperti akan meneteskan air. Seorang dokter tidak membedakan jenis kelamin, dia hanyalah pasien saya. Seolah mencari alasan untuk dirinya sendiri, Dongfang Yiren mengumpulkan keberaniannya dan memasuki kamar orang sakit. Sementara itu, di ruang resepsi luar, wajah beberapa tetua dipenuhi dengan kesungguhan. Siapa sangka, bahkan Balai Pengobatan Nasional pun tidak memiliki materi surgawi dan harta duniawi yang dibutuhkan Qin Chuan. Luo Changsheng berkata dengan wajah khawatir, Qin Chuan saat ini membutuhkan setidaknya 3 material surgawi dan harta duniawi, dan sekarang kita hanya memiliki teratai salju 1000 tahun milik lelaki tua itu. Di mana kita akan menemukan 2 sisanya? Saat itu Dongfang Yu sudah menghubungi kantor pusat Balai Medis Nasional, tetapi mereka tidak memiliki apa yang dibutuhkan Qin Chuan. Luo Changsheng tiba-tiba menatap Song Qingshan dan bertanya, apakah masih belum ada kabar tentang Tang Zhonghan? Song Qingshan menggelengkan kepalanya, 9 dari 10 kali, dia dibunuh. Dongfang Yu bertanya, apakah kau mengatakan bahwa Tang Zhonghan memiliki materi surgawi dan harta duniawi yang dibutuhkan oleh tabib Ilahi Qin? Keduanya mengangguk berulang kali, dan Luo Changsheng menjelaskan, Tang Zhonghan punya manik darah, yang kebetulan dibutuhkan Qin Chuan. Namun, Song Tua telah menawarkan hadiah 100 juta dolar bagi siapapun yang dapat memberikan informasi tentang keberadaan Tang Zhonghan, namun hingga kini belum ada kabar. Dongfang Yu menghantamkan tinjunya ke meja dan tiba-tiba berdiri, jikalau Song tidak dapat menemukannya, kita bisa meminta Zhu Yexing untuk mencarinya. Begitu kata-kata ini keluar, Song Qingshan dan Luo Changsheng segera menyadarinya. Zhu Yexing bertanggung jawab atas beberapa cabang asosiasi perdagangan naga hitam tingkat kota di Provinsi Laut Timur. Dengan perintahnya, orang-orang dari semua cabang tersebut akan bergabung dalam pencarian, mereka pasti akan menemukan Tang Zhonghan. Sementara ketiga tetua mencoba segala cara untuk mencari materi surgawi dan harta duniawi, di dalam kamar sakit Qin Chuan. Dongfang Yiren melirik Qin Chuan yang bersih dan telanjang dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa terus seperti ini selamanya, kan? Setelah berkata demikian, dia berlari keluar dan segera kembali sambil membawa 1 set pakaian baru.
Lagi pula, dia kan pasien. Bagaimana kalau dia masuk angin dan kondisinya makin parah? Saya kan dokter. Setelah berkata demikian, dia mengumpulkan keberaniannya, mengambil kemeja, dan hendak mendandani Qin Chuan. Tetapi tepat pada saat itu, Qin Chuan, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup, tiba-tiba membukanya. Saat mata mereka bertemu, seluruh dunia menjadi sunyi. Bab 76. Manfaatkan hari ini dengan benar. Apa yang sedang kamu lakukan? Qin Chuan yang baru terbangun belum menyadari situasinya saat ini. Aku kamu, tidak, aku hanya. Dongfang Yiren benar-benar bingung, tangan dan kakinya gemetar saat dia mencoba menjelaskan dengan tidak jelas, wajah cantiknya berubah menjadi merah padam. Pada akhirnya, dia tidak dapat menjelaskan semuanya dan meninggalkan pakaiannya, dia melarikan diri dengan panik. Ada apa dengan wanita ini yang tersipu di siang bolong? Qin Chuan menggelengkan kepalanya, dan saat dia berdiri, gelombang kesejukan langsung menyerangnya. Melihat dirinya yang telanjang dan mengingat kembali reaksi Dongfang Yiren, dia akhirnya sadar dan bergegas mengenakan pakaiannya. Jeda waktu antara serangan racun ilahi Kunlun semakin pendek. Jika aku tidak menemukan 3 harta surgawi dalam 3 hari, aku khawatir racunnya akan meledak sepenuhnya, dan saat itu, bahkan dewa pun tidak akan mampu menyelamatkanku. Aku tidak bisa hanya duduk di sini menunggu kematian. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan 3 harta karun surgawi itu. Setelah memeriksa dirinya sendiri, Qin Chuan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Saat dia tiba di aula resepsi, pemilik Dongfang dan yang lainnya sudah ada di sana. Dokter Ilahi Qin, Anda sudah bangun. Pemilik Dongfang segera berdiri dan mendekat, wajahnya penuh rasa hormat. Saat Luo Changsheng menatap Qin Chuan, ada sedikit rasa hormat di matanya, yang membuat Qin Chuan bingung. Qin Chuan mengangguk pelan dan berkata kepada pemilik Dongfang, "Terima kasih, pemilik Dongfang. Aku berutang budi padamu." Pemilik Dongfang segera tampak seolah-olah telah menerima kehormatan besar dan dengan cepat berkata, "Dokter Ilahi Qin, Anda sungguh baik." Luo Changsheng bertanya dengan khawatir, "Qin Chuan, bagaimana perasaanmu sekarang?" Qin Chuan menggelengkan kepalanya sedikit, "Jika aku tidak bisa mengumpulkan 3 harta surgawi dalam 3 hari, aku khawatir aku akan mati karena racun." Dia mengatakan hal yang sama ketika dia bangun pagi itu, dan wajah semua orang berubah muram. Pemilik Dongfang segera membawa teratai salju 1000 tahun dan dengan kedua tangan penuh hormat menyerahkannya kepada Qin Chuan, sambil berkata, "Tabib Ilahi Qin, terimalah teratai salju 1000 tahun ini terlebih dahulu. Mengenai harta karun surgawi lainnya, kami akan mencari cara untuk mengumpulkannya untukmu dalam waktu 3 hari." Qin Chuan langsung gembira. Ia datang menemui pemilik Dongfang justru untuk teratai salju 1000 tahun ini. Dengan teratai salju 1000 tahun ini, ditambah 2 harta karun surgawi lainnya, ia akan mampu menekan racun ilahi Kunlun. Qin Chuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pemilik Dongfang, saya sungguh berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Jika saya selamat dari musibah ini, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda." Haha. Pemilik Dongfang tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Dokter Ilahi Qin, orang-orang yang disukai diberkati oleh surga, dan saya percaya Anda pasti akan berhasil." Song Qingshan kemudian berkata, "Baru saja, kami menghubungi Zhu Yixing, dan dia telah mengerahkan orang-orang dari seluruh 12 cabang asosiasi perdagangan naga hitam di Provinsi Laut Timur untuk mencari harta karun surgawi yang Anda butuhkan. Selain itu, dia sedang berusaha keras untuk menemukan keberadaan Tang Zhonghan. Kita mungkin akan segera mendapat kabar baik." Qin Chuan mengangguk dan tiba-tiba berbalik bertanya kepada pemilik Dongfang, "Pemilik Dongfang, apakah Anda kenal wanita ini, Zhu Yixing?" Pemilik Dongfang terkejut, tidak menyangka Qin Chuan akan menanyakan pertanyaan ini. Namun, ia hanya sedikit terkejut dan berkata, "Nama asli Zhu Yixing adalah Ye Qingwan." Nama Zhu Yixing muncul karena ia kejam dalam tindakannya, karena menggabungkan hal itu dengan nama keluarganya, orang-orang dari dunia bawah memberinya julukan ini. Suaminya, Meng Huaseng, awalnya adalah ketua asosiasi perdagangan naga hitam di Provinsi Laut Timur. Namun, pada malam pernikahan mereka, Meng Huaseng tiba-tiba meninggal dunia dengan tragis. Segera setelah itu, Ye Qingwan, dengan kekuatannya sendiri, mengukir jalan berdarah dan mengambil alih posisi Meng Huaseng sebagai ketua asosiasi hanya dalam 1 malam. Konon, Meng Huaseng dan Zhu Yixing berawal dari perkenalan hingga menikah hanya dalam waktu seminggu. Bahkan, ada rumor yang mengatakan bahwa Meng Huaseng dibunuh oleh Zhu Yixing. Mendengar kata-katanya, Luo Changsheng dan Song Qingshan tampak terkejut. Luo Changsheng berkomentar sambil mendesah, "Wanita ini benar-benar kejam." Song Qingshan berkata, "Untuk meraih kekuasaan sendirian dan mengendalikan 12 cabang asosiasi perdagangan naga hitam di Provinsi Laut Timur memang bukan prestasi kecil.
Pada titik ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, jika dia berubah dari bertemu Meng Huaseng hingga menikahinya hanya dalam seminggu, lalu apa yang terjadi dengan putrinya? Tatapan Qin Chuan berkilat saat ia menatap Dong Fang Yu dengan saksama. Ia berinisiatif untuk menanyakan keadaan Ye Qingwan karena gadis kecil itu sangat mirip dengan wanita dalam ingatannya. Dong Fang Yu menggelengkan kepalanya, gadis kecil ini tidak ada hubungannya dengan Meng Huaseng. Kelompok itu sangat terkejut, tidak ada hubungannya dengan dia. Dong Fang Yu mengangguk, saat Ye Qingwan menikah dengan Meng Huaseng, dia sudah membawa gadis kecil itu. Song Qingshan berseru kaget, apa daya tarik wanita ini? Membawa seorang anak dan tetap membuat Meng Huaseng, yang mengendalikan asosiasi perdagangan naga hitam di sebuah provinsi, menikahinya. Dong Fang Yu tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Kakek, ada kabar baik. Tepat pada saat itu, Dong Fang Yiren datang berlari dengan wajah penuh kegembiraan. Begitu dia masuk dan melihat Qin Chuan, teringat situasi canggung di kamar rumah sakit sebelumnya, wajahnya langsung memerah. Dong Fang Yu dengan cepat bertanya, kabar baik apa? Dong Fang Yiren menenangkan diri dan berkata, baru saja, saya menerima undangan. Hari ini tepat tengah hari, akan ada lelang di balai lelang premium, dan barang terakhirnya adalah harta karun langka dari surga dan bumi. Dia mengeluarkan pamflet pengantar, yang berisi daftar barang-barang yang akan dilelang di rumah lelang premium siang itu. Barang terakhir tidak memiliki gambar, hanya deskripsi sederhana. Harta karun langka dari surga dan bumi. Dong Fang Yiren berkata, mungkin, barang lelang terakhir di rumah lelang premium adalah harta langka dari surga dan bumi yang dibutuhkan Qin Chuan. Para pria senior semuanya tampak bersemangat. Dong Fang Yu berkata, Yiren benar, Tabib Suci Qin, sementara kami para orang tua masih harus tinggal di sini untuk membantumu mencari harta karun dari surga dan bumi, mengapa tidak membiarkan Yiren menemanimu ke rumah lelang premium? Qin Chuan mengangguk, entah itu harta yang aku butuhkan atau tidak, aku sendiri yang harus melakukannya. Harta apapun dari surga dan bumi akan menjadi keajaiban dengan efek yang ajaib, dan tentu saja, Qin Chuan tidak ingin melewatkannya. Song Qingshan mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya, Qin Chuan, ini kartu emas hitam tingkat tertinggi dari isi bank, dengan uang tunai lebih dari 2 miliar dan limit cerukan 1 miliar lagi. Kamu bisa menggunakannya dengan bebas. Qin Chuan dipenuhi rasa syukur. Bahkan harta paling berharga sekalipun dari surga dan bumi bernilai lebih dari 1 miliar, dan dengan sumber daya keuangannya sendiri, ia sungguh tidak mampu membeli harta seperti itu. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada tetua Song. Dia tidak berpura-pura dan menerima kartu bank itu, diam-diam berjanji kepada dirinya sendiri bahwa selama dia dapat melewati cobaan ini, dia pasti tidak akan mengecewakan keluarga Song. Dong Fang Yu memandang dengan takjub, Song Qingshan memang sangat murah hati. Namun mengingat kemampuan medis dan kekuatan Qin Chuan yang luar biasa, dia pun menerimanya. Bukan hanya orang terkaya di kota Jiangcheng, bahkan orang terkaya di Provinsi Laut Timur atau seluruh Shenzhou, jika mereka menyaksikan keterampilan dan kekuatan medis Qin Chuan, akan bersemangat untuk memberikan uang dan menjalin koneksi. Ia lalu melirik Dong Fang Yiren dan bergumam dalam hati, cucuku sayang, hanya ini yang bisa kakekmu bantu. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bab 77. Kembalikan barangku. 20 menit kemudian, sebuah Porsche berwarna merah muda seperti buah beri es terparkir di tempat parkir di depan Premium Auction. Seorang pria dan wanita muda keluar dari mobil. Tidak lain dan tidak bukan adalah Qin Chuan dan Dong Fang Yiren. Di sanalah jalan barang antik terbesar di Provinsi Laut Timur, tempat seseorang mungkin menemukan harta karun langka secara kebetulan. Dong Fang Yiren menunjuk ke jalan di seberang lelang premium dan berkata, masih ada waktu sebelum lelang dimulai. Bagaimana kalau kita jalan-jalan? Mungkin kamu akan menemukan apa yang kamu butuhkan. Qin Chuan mengangguk setuju, dan setelah menyeberang jalan, mereka tiba di jalan antik. Setelah tiba di jalan antik, Dong Fang Yiren berkomentar, sepertinya ada lebih banyak orang hari ini daripada biasanya. Qin Chuan berkata, mungkin ada hubungannya dengan lelang di lelang premium nanti. Di kedua sisi jalan, setiap beberapa langkah ada sebuah kios kecil, semuanya penuh sesak dengan orang-orang yang mencoba mencari barang murah. Keduanya hampir mencapai ujung jalan dan belum menemukan satupun harta karun alam. Harta karun alam yang Anda butuhkan semuanya adalah barang langka yang berharga. Sangat kecil kemungkinannya untuk menemukannya di tempat seperti ini, jadi jangan terlalu kecewa. Dong Fang Yiren takut Qin Chuan akan kecewa karena tidak menemukan apa yang dibutuhkannya dan hanya menawarkan kenyamanan ketika dia melihat Qin Chuan berjongkok di depan sebuah kios kecil. Qin Chuan menunjuk ke sebuah ubin kayu kecil di sudut dan bertanya, bos, berapa harga ubin kayu ini? Ubin kayu itu seukuran telapak tangan, hitam pekat seolah hangus, dan sama sekali tidak tampak seperti barang berharga.
Mata si penjual langsung berbinar, dan ia segera berkata sambil tersenyum, "Anak muda, matamu tajam sekali. Kau telah menyukai harta karun terbaik yang kumiliki di sini." Qin Chuan bertanya dengan tenang, "Apakah kamu tahu apa ubin kayu ini?" Penjual itu menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun saya tidak tahu apa itu, saya yakin itu pasti harta karun." Sambil berbicara, si pedagang mengambil palu kecil dan memukulkannya keras ke ubin kayu. Yang mengejutkan Dongfang Yiren, ubin kayu itu tidak tergores sedikitpun. Penjualnya tertawa dan berkata, "Ubin kayu ini sungguh awet, palu pun tak akan mampu merusaknya, ini pasti harta karun. Jika kau menyukainya, anak muda, berikanlah kepadaku sejumlah ini, dan kau boleh mengambilnya." Sambil berkata demikian, si penjual mengacungkan 5 jari. Dongfang Yiren mencoba bertanya, 500. Penjual itu menggelengkan kepala dan berkata, 50.000. Mata Dongfang Yiren melebar, dan dia membalas dengan marah, 50.000 untuk sepotong kayu bekas. "Apa kau mencoba merampok kami?" Setelah berbicara, dia menarik Qin Chuan, bersiap untuk pergi, sambil berkata, "Qin Chuan, dia jelas-jelas menipumu karena dia pikir kamu sasaran empuk. Ayo pergi." Melihat ini, si penjual langsung cemas dan buru-buru berkata, "Jangan buru-buru pergi. Bukankah tawar-menawar itu soal harga? Saya minta 50.000, tapi Anda bisa menawar lagi." Dongfang Yiren jelas sangat marah pada harga selangit yang ditawarkan si penjual dan menarik Qin Chuan sambil berkata, "Qin Chuan, ayo pergi." Qin Chuan tidak pergi, tetapi malah menatap pedagang itu dan berkata, 10.000, saya ambil." Si penjual langsung memasang wajah cemas dan berkata, "Anak muda, harga yang Anda tawarkan terlalu murah, jauh di bawah harga yang saya bayarkan." Ubin kayu hangus yang harganya begitu tinggi langsung menarik banyak penonton. Penjual ini benar-benar serakah, meminta harga yang sangat tinggi untuk sepotong kayu lapuk. Sepotong kayu lapuk yang bahkan tidak akan kuambil secara cuma-cuma, dan pemuda ini dengan bodohnya siap menghabiskan begitu banyak uang. Barang-barang di jalan antik umumnya tidak berharga, biasanya, pembeli mulai menawar dari beberapa ratus. Pemuda ini bahkan menawar 10.000 untuk membeli sepotong kayu lapuk seperti itu, siapa lagi yang akan ditipu penjual itu kalau bukan dia? Orang-orang di sekitar berbisik-bisik, masing-masing dari mereka memandang Qin Chuan seolah-olah dia orang bodoh. Dongfang Yiren tampak cemas, berulang kali mencoba membujuk Qin Chuan agar tidak membeli sepotong kayu itu. Si penjual berpura-pura sangat sedih dan berkata, "Bagaimana kalau kita bertemu di tengah, 30.000, dan itu milikmu." Qin Chuan mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan bersiap untuk memindai kode QR. Dongfang Yiren langsung panik, buru-buru menghentikan Qin Chuan, dan berkata dengan nada kesal, "Apa kau sudah gila? Menghabiskan 30.000 untuk sepotong kayu bekas seperti itu?" Dengan itu, dia memegang tangan Qin Chuan, siap untuk pergi, dan berkata kepada pemiliknya, "Maaf, kami tidak akan menerimanya." Pemiliknya tiba-tiba menjadi cemas dan cepat-cepat berkata, "Jangan pergi, kita masih bisa membicarakan harganya." Plakat kayu ini adalah sesuatu yang diperolehnya seharga $100, dan setelah mencoba menjualnya selama lebih dari setahun, tidak ada yang tertarik. Setelah akhirnya menemukan seseorang yang tertarik, bagaimana mungkin dia membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja? Pemiliknya buru-buru berkata, 10.000. Tidak, 5.000. 5.000, dan itu milikmu. Selesai, kesepakatan telah tercapai. Qin Chuan segera mengeluarkan ponselnya dan mentransfer 5.000. Selamat, anak muda, karena telah memperoleh harta karun. Begitu pemiliknya mendengar suara notifikasi pembayaran diterima, karena takut Qin Chuan akan berubah pikiran, ia pun segera menyerahkan plakat kayu itu ke tangan Qin Chuan, wajahnya berseri-seri karena gembira. Dongfang Yiren sangat marah, meskipun 5.000 tidak banyak baginya, dia tidak ingin melihat Qin Chuan dianggap bodoh. Orang-orang di sekitar memandang Qin Chuan dengan wajah mengejek. Dia benar-benar bodoh, menghabiskan 5.000 untuk sepotong kayu hangus. Bodoh sekali, dan dia berani datang ke Antique Street untuk berburu barang murah. Banyak orang bodoh seperti dia. Kalau begitu, mendingan aku buka kios di Antique Street dan jual kayu bakar. Hahaha. Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak. Qin Chuan mengabaikan cemoohan orang banyak dan tiba-tiba menggenggam plakat kayu itu erat-erat, meremasnya dengan kuat. Plakat kayu itu mengeluarkan suara renyah dan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Para penonton tercengang. Kayu yang baru saja dibeli seharga 5.000 keping itu hancur begitu saja. Mungkinkah pemuda itu menyadari bahwa dirinya telah ditipu dan, dalam keadaan marah, telah menghancurkan plakat kayu tersebut? Raut wajah pemilik kios berubah drastis, lalu ia buru-buru berkata, "Anak muda, kalau barang sudah keluar dari kios ini, tidak bisa dikembalikan atau ditukar lagi." Tiba-tiba, aroma yang harum tercium. Aroma apa ini? Baunya enak sekali. Aku juga menciumnya.
Aromanya sepertinya berasal dari tangan pemuda itu. Dalam sekejap, tatapan semua orang terfokus pada telapak tangan Qin Chuan. Di telapak tangannya, Qin Chuan memegang sepotong kayu kecil seukuran kunci mobil, dari antara beberapa potongan kayu yang hangus. Kayu kecil itu sangat indah, dengan beberapa pola hitam berbentuk petir di atasnya. Aroma aneh yang memenuhi udara berasal dari potongan kayu kecil ini. Kayu tersambar petir. Tiba-tiba seseorang berseru. Sambil menatap tajam ke arah kayu di tangan Qin Chuan, ia berkata dengan penuh semangat, kayu tersambar petir mengacu pada pohon-pohon biasa yang tersambar petir saat badai, yang konon memiliki khasiat seperti mengusir angin dan racun, menghilangkan kelembapan dan rasa sakit, serta melancarkan sirkulasi darah untuk menghilangkan stasis. Selain itu, menurut cerita rakyat, kayu tersambar petir ditakuti oleh hantu dan digunakan sebagai jimat penangkal kejahatan. Kayu Thunderstruck di tangan pemuda ini adalah kayu kinan Thunderstruck yang sangat langka. Aromanya yang begitu kaya menunjukkan kualitasnya yang tinggi. Kayu gaharu kinan biasa harganya 100.000 per gram, tapi kayu gaharu kinan Thunderstruck milik pemuda ini, yang harganya 1 juta per gram, pasti tidak mahal. Kerumunan itu benar-benar terkejut dengan kata-katanya. Tak dapat menahan diri, seseorang berkata, potongan kayu kinan Thunderstruck di tangan pemuda itu seharusnya beratnya sekitar 50 gram, kan? Bukankah itu berarti potongan kayu sekecil itu bernilai 50 juta? Pemilik kios itu terpaku di tempat, mengira bahwa meraup 5.000 saja sudah merupakan keuntungan besar, ternyata nilai sebenarnya perhiasan itu adalah 50 juta. Dengan pikiran itu, sorot mata yang tajam terpancar dari matanya, lalu dia menatap Qin Chuan dan berkata, anak muda, kau sudah melihat dengan jelas, sekarang bisakah kau mengembalikan kayu kinan Thunderstruck milikku? Bab 78. Emosi yang melonjak. Kayu kinan Thunderstruck milikmu. Mendengar kata-kata penjual itu, mata Qin Chuan menyipit. Kerumunan orang yang baru saja terkejut karena Qin Chuan telah membeli barang senilai 50 juta hanya dengan 5.000, semuanya memasang wajah terkejut. Penjual itu tersenyum pada Qin Chuan dan berkata, ini bukan milikku, jadi milikmu. Dongfang Yiren, setelah sadar kembali, wajahnya penuh amarah, jelas Qin Chuan membelinya seharga 5.000, jadi tentu saja itu miliknya. Si pedagang tertawa, mengambil sebuah mangkuk porselen tua dari kios, lalu menyerahkannya, yang dibelinya seharga 5.000, adalah mangkuk porselen yang dulu dipakai oleh Ibu Suri Cixi. Dongfang Yiren tak kuasa menahan amarahnya, kau pikir kami bodoh? Mangkuk yang dipakai Ibu Suri Cixi. Semua orang di sekitar tercengang, bahkan orang awam pun dapat melihat bahwa mangkuk itu hanyalah semangkuk nasi biasa dari daerah pedesaan tahun 1990-an. Lupakan 5.000, bahkan $5, apakah ada yang menginginkannya? Bos, apa yang kau lakukan salah? Jelas pemuda itu membeli kayu kinan Thunderstruck darimu seharga 5.000. Benar, uang ditukar dengan barang, itu selalu menjadi aturan antik street. Kalau kamu bertindak seperti ini, siapa lagi yang berani membeli darimu? Anak muda, lagi pula, kau telah menemukan harta karun di kios bos ini. Menurutku, sebaiknya kau berikan saja 10.000 lagi kepada bos sebagai tanda terima kasih. Kerumunan orang di sekitarnya bergumam tak henti-hentinya, sebagian besar menasihati si penjual. Ledakan. Penjual itu membanting mangkuk itu ke tanah, dan seketika mangkuk itu pecah. Kalian semua terlalu banyak berpikir. Yang dibelinya seharga 5.000 itu mangkuk pecah ini, kata si penjual, senyumnya lenyap dan wajahnya berubah garang. Saat Dongfang Yiren melihat penjual yang mengancam itu, dia menjadi gugup dan menggenggam tangan Qin Chuan dengan erat. Tetapi dia masih mengumpulkan keberanian untuk berkata, semua orang melihatnya, temanku yang membayar kayu kinan Thunderstruck. Dengan sikap percaya diri, si penjual menatap ke arah penonton dan bertanya, percayakah Anda bahwa $5.000 dapat membeli sepotong kayu kinan Thunderstruck yang begitu besar? Jelas bagi semua orang bahwa si pedagang, melihat Qin Chuan telah menemukan harta karun, ingin mundur. Tepat saat mereka hendak berbicara mewakili Qin Chuan, mereka melihat sekelompok pemuda berpakaian mencolok berjalan mendekat. Yang memimpin mereka adalah seorang pria botak berusia pertengahan 30-an dengan kepangan kecil di belakang kepalanya dan wajah penuh otot yang mengancam, jelas bukan orang baik. Seseorang mengenali pria botak itu dan berseru, dia si botak Liu dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Kerumunan orang tercengang mendengar pengungkapan ini. Asosiasi Perdagangan Naga Hitam memiliki cabang di mana-mana, dan dapat dikatakan mereka adalah kekuatan dominan di Provinsi Laut Timur. Namun yang lebih mengejutkan lagi datang kemudian, ketika si botak Liu berjalan langsung ke arah pedagang itu dan bertanya, kakak, apa yang terjadi? Penjual itu menunjuk kayu kinan di tangan Qin Chuan dan berkata sambil tersenyum, anak ini memegang kayu kinan Thunderstruck milikku dan tidak akan mengembalikannya. Mendengar kata-kata si penjual, kilatan tajam melintas di mata Liu botak. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi?
Si botak Liu melotot ke arah Qin Chuan dan membentak keras, berani sekali kau mengambil sesuatu yang bahkan dianggap sebagai milik saudara si botak Liu. Dongfang Yiren langsung cemas, lalu menjelaskan dengan nada mendesak, ini harta karun yang ditemukan temanku di sebuah lelang, semua orang melihatnya. Kalau tidak percaya, tanya saja mereka. Tatapan tajam Liu botak menyapu para penonton saat dia berkata dengan dingin, semuanya, apakah itu yang terjadi? Tepat saat beberapa orang hendak berbicara, mereka mendengar Liu botak memperingatkan, saya menyarankan kalian semua untuk berpikir matang-matang sebelum menjawab, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Dengan kata-kata itu, siapa yang berani berbicara membela Qin Chuan? Melihat tak seorang pun berbicara, Liu botak tersenyum menatap Dongfang Yiren dan berkata, cantik, sepertinya tak seorang pun melihatnya. Dongfang Yiren balas melotot ke arah Liu botak, kau menggunakan kekuatan asosiasi perdagangan naga hitam untuk mengintimidasi mereka. Siapa yang berani membela kita? Liu botak tertawa terbahak-bahak, mengintimidasi. Terus kenapa? Hari ini, bukan hanya kayu Kinan Thunderstruck yang akan tetap ada, tapi kau juga harus tetap ada. Di wajah Dongfang Yiren, rasa dingin merasuki. Ketajaman terpancar di mata Qin Chuan saat dia menatap Liu botak dan berkata, apakah menurutmu Zhu Yixing tahu tentang ini? Berani sekali kau. Si botak Liu berteriak dengan marah, nama Presiden Ye kita, apakah kau layak mengucapkannya? Nak, tinggalkan hutan petir Kinan, dan biarkan istrimu menemaniku selama sebulan. Aku bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dongfang Yiren gemetar karena marah. Sebagai cucu dari Kepala Balai Pengobatan Nasional Laut Timur, kapan dia pernah dipermalukan seperti ini? Dalam hal jalur bela diri, Balai Pengobatan Nasional mungkin tidak menonjol, tetapi dalam hal koneksi, melihat seluruh Shenzhou, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi Balai Pengobatan Nasional. Kalau saja National Medical Hall tidak terlalu menonjol, berapa banyak kekuatan di Shenzhou yang benar-benar dapat dianggap tandingannya? Dan jika aku menolak? Sekilas niat membunuh terpancar di mata Qin Chuan. Si botak Liu menyipitkan mata padanya dan berkata, kalau begitu aku akan memukulmu sampai kau setuju. Qin Chuan menatap pihak lain dengan jijik, meraih tangan Dongfang Yiren, dan bergerak maju. Merasakan kehangatan dari tangan Qin Chuan, wajah Dongfang Yiren yang memukau memerah. Pada saat itu, hatinya tidak diliputi rasa takut sedikit pun, hanya rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat Qin Chuan berani mengabaikan dirinya sendiri, tatapan si botak Liu berubah dingin, dan dia memerintahkan, ambil tindakan. Dengan perintahnya, selusin anggota Asosiasi Perdagangan Naga Hitam menyerbu ke arah Qin Chuan. Orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam semuanya kejam, pemuda itu tamat. Demi sepotong kayu Kinan Thunderstruck, dia mungkin menghabiskan separuh hidupnya di tempat tidur, tapi itu sungguh tidak sepadan. Itu harta karun senilai 50 juta, bagaimana mungkin kau menyerahkannya begitu saja? Saat pemuda yang memimpin serangan mengayunkan tongkatnya dengan ganas ke arah kepala Qin Chuan, Dongfang Yiren berteriak ketakutan. Pada saat itu, dia didorong keluar oleh kekuatan yang lembut. Pemuda yang pertama kali memukul Qin Chuan dengan tongkat ditangkap oleh Qin Chuan di pergelangan tangannya. Wajah pemuda itu berubah drastis, dia mengerahkan seluruh tenaganya, namun tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman Qin Chuan. Bisakah Asosiasi Perdagangan Naga Hitam benar-benar memutarbalikkan benar dan salah sesuka hatinya? Begitu kata-kata Qin Chuan terucap, hawa dingin yang mengerikan menyeruak darinya, menyapu seluruh jalan antik itu dalam sekejap. Tangan Qin Chuan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan suara patah tulang terdengar di telinga semua orang. Setelah hening sejenak, pemuda itu menjerit keras. Teriakan itu menggemparkan seluruh pemandangan. Setelah tertegun sejenak, Liu botak meraung dengan marah, lumpuhkan dia. Lumpuhkan dia. Akan tetapi, sebelum orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam dapat bereaksi, Qin Chuan telah menghilang dari tempat itu. Dor, dor, dor. Orang-orang dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menyerang sebelum mereka terpental satu demi satu. Beberapa detik kemudian, sekitar selusin pemuda yang dibawa Bal Liu semuanya tergeletak di tanah, masing-masing dengan lengan patah, teriakan mereka bergema satu demi satu. Mata indah Dongfang Yiren tertuju pada Qin Chuan, tanpa rasa takut di hatinya, hanya gelombang emosi yang meluap-luap. Bab 79 Kau pasti mati. Kerumunan di sekitar mereka semua membelalakan mata mereka, terkejut dan penuh ketidakpercayaan. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa seseorang bisa melumpuhkan lebih dari selusin orang hanya dalam hitungan detik. Apa yang ingin kamu lakukan? Melihat Qin Chuan menatapnya, wajah si botak Liu dipenuhi ketakutan saat dia bergidik dan mundur beberapa langkah. Penjualnya juga terlihat ketakutan, bahkan takut untuk bernapas terlalu keras. Qin Chuan hanya melirik mereka dengan dingin, lalu sambil memegang tangan Dongfang Yiren, dia hendak pergi.
Ketika Liu Botak melihat Qin Chuan pergi, dia tertegun sejenak sebelum tersadar kembali dan tiba-tiba berteriak, "Nak, kau belum mengembalikan kayu Kinan Thunderstruck, berhenti di situ." Qin Chuan berhenti, tatapannya semakin dingin. Dia merasakan racun ilahi Kunlun di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda meletus selama pertempuran singkat itu, jadi dia memilih untuk merahasiakan hal itu. Namun dia tidak menyangka Liu Botak masih menginginkan kinan miliknya. Dongfang Yiren merasakan hawa dingin yang memancar dari Qin Chuan, dan wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat dia menggenggam erat tangannya. "Qin Chuan, jangan mulai berkelahi lagi." Sebelumnya di Balai Pengobatan Nasional, saat racun dewa meletus dalam tubuh Qin Chuan, hawa dingin yang mengerikan pun dilepaskan, dan Dongfang Yiren merasa sangat khawatir. "Nak, kayu Kinan Thunderstruck bukanlah sesuatu yang pantas dimiliki orang sepertimu," kata Liu Botak, mengumpulkan keberanian untuk berbicara keras kepada Qin Chuan. "Serahkan dengan baik-baik, dan aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi." Meskipun si botak Liu takut pada Qin Chuan, benda di tangan Qin Chuan bernilai 50 juta. Si botak Liu tidak tahan melihatnya pergi begitu saja dan tidak siap melepaskannya. Qin Chuan mencibir, "Dan bagaimana jika aku tidak menyerahkannya?" Liu Botak membalas dengan marah, "Nak, aku mewakili Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Kalau kau tidak berani menyerahkannya, itu artinya kau menentang Asosiasi Perdagangan Naga Hitam." Setelah berbicara, dia menelepon dan berkata, "Saudara Tian, saya menemukan harta karun di Jalan Antik. Jika Anda bisa membantu saya mengambilnya, saya akan memberi Anda 10 juta. Orang itu cukup tangguh, jadi tolong bawa beberapa ahli lagi, Saudara Tian." "Haha, Saudara Tian ada di dekat sini. Bagus sekali. Cepat datang bersama beberapa orang." Setelah menutup telepon, Liu Botak menatap Qin Chuan dengan senyum puas dan berkata, "Nak, tinggalkan harta karun itu sekarang, masih ada ruang untuk negosiasi. Kakak Tianku tidak semudah aku bicara." Begitu dia sampai di sini, tamatlah riwayatmu. Para penonton di sekitar mereka semua mengubah ekspresi mereka saat mendengar kata-kata Liu Botak. Saudara Tian yang disebutkan Liu Botak, tidak mungkin adalah pelindung ke-13 di bawah Zhu Yexing, Tian Bin, kan? Di Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, satu-satunya orang yang dipanggil Liu Botak sebagai saudara Tian mungkin adalah Tian Bin dari 13 penjaga. Bulan lalu di Hotel Guanghui Grand, seorang tamu dari luar kota terlibat pertengkaran kecil dengan Tian Bin, dan malam itu, tamu tersebut meninggal secara misterius. Seorang lelaki tua, menatap Qin Chuan, berkata, "Anak muda, lebih baik mundur dan mempertahankan masa depan daripada kehilangan segalanya. Kau tidak mampu menyinggung Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, lebih baik kau serahkan harta karun itu kepada mereka." Qin Chuan tahu pihak lain bermaksud baik, dan tidak marah. Tepat pada saat itu, teleponnya tiba-tiba berdering. Begitu dia menjawab panggilan itu, dia mendengar suara yang familiar, "Tuan Qin, barusan, saya mendapat kabar tentang harta karun yang dikirim dari surga." Qin Chuan sangat gembira dan segera bertanya, "Di mana itu?" Ye Qingwan berkata, "Ada di balai lelang premium. Hari ini tepat tengah hari ada lelang, dan hasilnya sungguh harta karun dari surga. Hanya saja belum jelas apakah itu yang kau butuhkan." Saat mendengar itu ada di rumah lelang premium, Qin Chuan merasakan gelombang kekecewaan. Ye Qingwan bertanya lagi, "Tuan Qin, apakah Anda masih di Balai Pengobatan Nasional? Haruskah saya menjemput Anda sekarang?" Qin Chuan menjawab, "Saya sudah sampai, saya berada tepat di seberang rumah lelang premium di Jalan Barang Antik." Begitu dia selesai berbicara, Liu Botak berkata dengan sangat tidak sabar, "Nak, berhentilah berlama-lama dan serahkan harta karun itu sekarang." "Tuan Qin, apakah Anda dalam masalah?" Ye Qingwan, mendengar suara Bal Liu melalui telepon, segera bertanya. Qin Chuan khawatir tentang merebaknya racun ilahi Kunlun dan tidak ingin memulai perkelahian, jadi dia menjelaskan situasinya secara singkat. Setelah mengetahui situasinya, Ye Qingwan berkata dengan dingin, "Tuan Qin, saya akan tiba dalam 5 menit. Bisakah Anda memberikan telepon itu kepada si botak Liu?" Qin Chuan menyalakan speakerphone dan berkata, "Anda dapat berbicara sekarang." Suara Ye Qingwan langsung terdengar, "Liu Botak, aku tidak peduli siapa yang mendukungmu, tapi berlututlah sekarang juga dan minta maaf kepada Tuan Qin. Siapa kau sebenarnya? Berani-beraninya ikut campur urusan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam." Si botak Liu mengumpat dengan marah, dan berkata keras, "Kau ingin si botak Liu berlutut dan meminta maaf? Apa kau pantas? Jangan biarkan aku melihatmu, atau aku bersumpah akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan di ranjang." Ye Qingwan bergegas menghampiri, mencapai puncak amarahnya saat mendengar kata-kata si botak Liu. Ye Qingwan berkata dengan dingin, "Kaulah orang pertama yang berbicara kepadaku, Zhu Yexing, seperti itu." "Zhu Yexing." Liu Botak tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, "Dari mana wanita gila ini berasal?"
Ada orang yang lebih baik untuk ditiru, beraninya kau menyamar sebagai Presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Jika kamu adalah Zhu Yexing, maka aku adalah suami Zhu Yexing. Pah! Suami Zhu Yexing sudah meninggal, aku bukan suaminya, hahaha. Liu Botak tertawa gila. Liu Botak, iya. Kau sudah mati. Jelas-jelas marah, Ye Qingwan menutup teleponnya. Sementara itu, sebuah mobil Rolls-Royce dengan plat nomor yang terdiri dari angka 6 melaju kencang menuju ke arah jalan antik. Di dalam mobil, Ye Qingwan dengan wajah penuh niat membunuh berkata dengan dingin, cari tahu aku apakah ada orang bernama Liu Botak di Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Siapa dia? Hubungi mereka segera dan suruh mereka tiba di jalan antik dalam 10 menit, atau mati. Sekretaris yang duduk di kursi penumpang segera menanggapi dan mulai menelepon. Di jalan antik, sebuah Maybach hitam berhenti perlahan, diikuti oleh 4 kendaraan Mercedes-Benz G-Class. Liu Botak tiba-tiba merasa gembira, dan dengan pandangan sombong ke arah Qin Chuan, dia berkata, "Nak, saudaraku Tian ada di sini, kau pasti mati." Sambil berkata demikian, dia segera berlari ke depan dan dengan bersemangat membuka pintu Maybach. Seorang pria parubaya mengenakan kacamata hitam dan setelan hitam keluar dari mobil. Kemudian, dari 4 kendaraan Mercedes-Benz G-Class berikut, 4 orang keluar. Liu Botak memuja dan membungkuk, berkata sambil tersenyum, "Saudara Tian, kau telah tiba." Tian Bin dengan nada arogan berkata dingin, "Di mana harta karun yang kau sebutkan?" Sambil menunjuk Qin Chuan, Liu Botak berkata sambil tersenyum, "Kakak Tian, ini dia." Dia mencoba membeli harta karun senilai 50 juta dari kios kakakku hanya dengan 5.000. Bab 80. Gigi berserakan di lantai. Setelah mendengar perkataan Liu Botak, tatapan Tian Bin langsung tertuju pada Qin Chuan. Sama sekali tidak seperti yang dia katakan. Dongfang Yiren segera menjelaskan, pemilik kios itu tidak mengenali barangnya dan menjualnya kepada teman saya seharga 5.000. Kesepakatan sudah selesai, dan meskipun itu harta karun, itu tidak ada hubungannya lagi dengan pemilik kios. Saat itulah Tian Bin memperhatikan Dongfang Yiren, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona oleh penampilannya. "Pah, aku sudah berkecimpung di dunia barang antik selama lebih dari 20 tahun, bagaimana mungkin aku tidak sehebat anak yang masih pemula?" Si pedagang segera menunjuk ke arah pecahan mangkuk porselen yang baru saja dipecahkannya, lalu berkata kepada Tian Bin, pecahan-pecahan antik ini adalah yang dibelinya seharga 5.000. Tian Bin menatap pecahan-pecahan di tanah dan berkata kepada Qin Chuan, "Nak, dengan bukti yang begitu meyakinkan, apalagi yang bisa kau katakan? Serahkan padaku, dan aku akan memberimu kesempatan untuk bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Naga Hitam." Qin Chuan mencibir, "Apakah kau yakin ingin aku menyerahkannya padamu?" Tian Bin mengerutkan kening, "Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Saya harap Anda tidak menyesalinya nanti." Sambil berbicara, Qin Chuan melemparkan kayu kinan Thunderstruck di tangannya ke Tian Bin, yang menangkapnya dalam satu genggaman. Melihat harta karun di tangannya, mata Tian Bin dipenuhi dengan keserakahan. Di kedalaman mata Liu Botak, tersirat kekhawatiran. Ia buru-buru melirik pemilik kios dengan penuh arti. Pemilik kios langsung mengerti, lalu dengan cepat mengambil sebuah gelang giok berwarna putih krem dan halus, lalu menyerahkannya dengan kedua tangan. "Saudara Tian, saya sangat berterima kasih atas bantuanmu untuk mendapatkan kembali kayu kinan Thunderstruck ini. Gelang giok Muton Fat ini untukmu sebagai tanda terima kasihku. Terimalah." Pemilik kios itu tersenyum menjilat. Tian Bin mengerutkan kening, lalu langsung mengantongi kinan Thunderstruck Wood. Ekspresi wajah si botak Liu dan pedagang kaki 5 berubah drastis. Dengan hati-hati, pemilik kios bertanya, "Saudara Tian, apa maksud Anda dengan ini?" Tatapan mata Tian Bin berubah dingin saat dia berkata dengan dingin, "Hanya dengan gelang yang rusak, kau pikir kau bisa menyingkirkanku?" Si pedagang hampir menangis, dan melihat betapa kejamnya Tian Bin, dia bahkan tidak berani bernapas berat, hanya menatap Liu Botak dengan pandangan memohon. Liu Botak buru-buru berkata, "Saudara Tian, ini." Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, Tian Bin menatapnya tajam dan dia pun segera menelan perkataannya. "Qin Chuan, potongan kayu kinan Thunderstruck itu jelas milikmu, mengapa kau menyerahkannya begitu saja?" Melihat Tian Bin menyembunyikan barang itu, Dongfang Yiren berkata dengan rasa tidak puas. Qin Chuan hanya tersenyum, "Jangan khawatir, apa yang menjadi milikku akan menjadi milikku, tidak seorang pun dapat mengambilnya." "Cukup, jangan khawatir. Lelang akan segera dimulai. Kita harus pergi." Dia menarik Dongfang Yiren untuk pergi, bahkan tidak melirik Tian Bin, seolah-olah dia benar-benar tidak peduli dengan kayu kinan Thunderstruck senilai 50 juta itu. Orang-orang di sekitar mereka semua memasang ekspresi terkejut. Mereka pergi begitu saja. Tian Bin menyaksikan kedua orang itu berjalan pergi, tatapan kejam terpancar di matanya.
Dia tiba-tiba berteriak, apakah aku bilang kau boleh pergi? Saat suaranya jatuh, para ahli dari Asosiasi Bisnis Naga Hitam Laut Timur yang datang bersamanya semuanya menyerbu ke depan sekaligus, mengepung Qin Chuan dan Dong Fang Yiren. Ekspresi Qin Chuan berangsur-angsur menjadi gelap saat dia berkata dengan suara dingin, apakah kamu punya masalah lain? Tian Bin menyipitkan matanya sedikit, menatap Qin Chuan sambil berkata, kau menyakiti rakyatku. Jika aku membiarkanmu pergi begitu saja, bukankah itu tamparan di wajahku? Sebelum dia tiba, orang-orang yang dibawa oleh Liu Botak semuanya telah ditinggalkan dengan satu tangan yang tidak dapat digunakan. Kenapa kata-katamu tidak berarti? Bukankah kau baru saja bilang, asal temanku menyerahkan kayu Kinan Thunderstruck kepadamu, kau akan membiarkan kami pergi? Dong Fang Yiren langsung marah dan menanyai Tian Bin dengan keras. Tian Bin berkata sambil tersenyum, kau sendiri yang mengatakannya, itu tadi. Tapi sekarang, aku harus mencari keadilan untuk saudara-saudaraku. Dong Fang Yiren dengan marah berkata, keadilan macam apa yang kau inginkan? Tian Bin menjawab, kalau kamu menginap satu malam denganku, aku akan melepaskan temanmu. Bagaimana? Kesepakatan yang bagus, kan? Dong Fang Yiren memerah karena marah saat dia berkata, kau tidak tahu malu. Tercela. Kemudian, sambil memegang tangan Qin Chuan, dia berkata, Qin Chuan, ayo pergi, jangan ganggu pria tercela ini. Kau pikir kau bisa pergi? Sudah terlambat. Tian Bin mengayunkan tangannya yang besar dan memerintahkan, lumpuhkan bajingan ini untukku. Atas perintahnya, 16 ahli dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam menyerang langsung Qin Chuan. Dong Fang Yiren langsung cemas. Qin Chuan sudah menunjukkan tanda-tanda racunnya mulai berefek saat ia bergerak tadi. Jika ia bertindak lagi, racunnya pasti akan meledak sepenuhnya. Niat membunuh yang kuat terpancar di mata Qin Chuan. Ia ragu-ragu untuk bergerak demi menekan racun ilahi Kunlun di dalam tubuhnya. Akan tetapi bajingan-bajingan dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam memaksanya melakukan pembunuhan massal. Tepat saat dia hendak bertindak, suara gemuruh mesin bergema di seluruh jalan antik itu. Sebuah Rolls-Royce hitam dengan plat nomor 63 kali melaju kencang, lalu tiba-tiba mengerem mendadak di pinggir jalan. Wajah Tian Bin berubah drastis saat melihat mobil itu, dan dia berteriak mendesak, semuanya, berhenti. Ke-16 ahli dari Asosiasi Perdagangan Naga Hitam segera berhenti. Tian Bin bergegas menuju mobil mewah yang berharga itu, sedikit membungkukkan badannya sambil menunggu kedatangan orang di dalam. Pada saat itu, sekretaris yang duduk di kursi penumpang keluar terlebih dahulu dan membuka pintu mobil belakang. Seorang wanita cantik berpakaian setelan wanita hitam keluar dari mobil. Halo, Presiden. Wajah Tian Bin penuh rasa hormat saat ia berkata dengan senyum lebar, begitu saya menerima pesanan Anda, saya langsung bergegas. Wanita berjas hitam itu tidak lain adalah Presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Laut Timur, Ye Qingwan. Ye Qingwan tidak memperhatikan Tian Bin tetapi malah menyapu pandangannya ke sekeliling dan bertanya dengan suara dingin, siapa Liu Botak? Ketika Liu Botak mendengar Ye Qingwan mencarinya, ia sangat gembira. Dikenang oleh Zhu Yexing yang terhormat, yang namanya bergema di seluruh provinsi Laut Timur, sungguh suatu kebahagiaan yang luar biasa. Namun, mengapa suara itu terdengar begitu familiar? Seolah-olah ia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Ye Qingwan baru saja menduduki jabatan Presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Provinsi Laut Timur sebulan yang lalu. Selain beberapa eksekutif senior Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, tidak banyak yang benar-benar melihat Ye Qingwan. Presiden, saya Liu Botak. Si botak Liu berlari tergesa-gesa, merendah bagaikan anjing yang sedang menjilat. Wajah Tian Bin menunjukkan ekspresi yang tidak sedap dipandang, dia tidak mengerti apa yang Ye Qingwan inginkan dari Liu Botak. Jika tujuannya adalah mempromosikan Liu Botak, maka dia dalam masalah besar. Bagaimanapun juga, dia baru saja secara paksa mengambil alih kayu Kinan Thunderstruck yang berharga beberapa saat yang lalu. Jika si botak Liu menjadi sosok yang disukai di sisi Ye Qingwan, maka ia akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, sebuah tamparan keras bergema di seluruh jalan antik. Jejak tangan berwarna merah cerah muncul di wajah Liu Botak, membengkak dengan cepat, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Liu yang botak berdiri diam, tidak berani bergerak sedikit pun, dan dengan hati-hati bertanya, Presiden, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Tampar. Ye Qingwan memberikan tamparan keras lainnya, mengenai titik yang sama persis seperti sebelumnya. Liu yang botak tersandung, hampir terjatuh, mulutnya penuh darah karena beberapa giginya copot. Ye Qingwan menjabat tangannya yang agak sakit dan menginstruksikan pengawal di belakangnya, kau yang melakukannya. Terus pukul dia sampai dia tidak bisa bicara lagi. Pengawal kekar itu mulai mengayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan di wajah Liu Botak. Smak smak smak. Suara tamparan yang tajam itu sangat mengguncang hati semua orang yang hadir.
Setelah beberapa pukulan lagi, mulut si botak Liu penuh dengan darah. Dia hampir menangis. Apa yang telah dia lakukan hingga pantas menerima siksaan Zhu Yixing ini? Ye Qingwan berjalan langsung ke arah Qin Chuan dan kemudian, di depan tatapan terkejut semua orang, berkata dengan wajah meminta maaf, Tuan Qin, maafkan aku. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dalam-dalam pada sudut 90 derajat. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.